Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 18 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-16. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 12, ayat 38 sampai dengan ayat 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Saudara-saudari yang terkasih, ada tanda-tanda alam yang mudah diketahui. Misalnya, jika ada awan gelap, hujan akan turun. Jika hujan rintik-rintik, hujan akan turun lama. Jika ada pelangi, hujan tidak turun. Ada banyak tanda alam lainnya. Petani, nelayan, dan pelaut sangat paham akan tanda-tanda alam seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya juga kita meminta tanda dari Tuhan. Misalnya, "Tuhan, berilah aku tanda bahwa orang ini jodohku. Tuhan, berilah tanda bahwa aku boleh tinggal di kota itu. Tuhan, berilah aku tanda kalau aku terpanggil masuk seminari atau biara," dan sebagainya. Kadang kita juga mencobai Tuhan dengan dalih minta tanda. Saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda pada Yesus. Namun Yesus tidak memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus berada 3 hari 3 malam pada perut ikan, demikian juga Yesus akan berada 3 hari 3 malam dalam rahim bumi ketika dia wafat. Agaknya untuk percaya pada Yesus, mereka butuh tanda. Tetapi sesudah Yesus memberikan tanda itu, mereka pun tetap tidak percaya. Benarlah apa yang dikatakan Yesus, mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Tuhan menginginkan kita untuk tidak lagi menuntut tanda darinya, karena Kristus yang tersalib sudah menjadi tanda agung keselamatan kita yang abadi. Dia hanya ingin agar kita membuktikan iman dan cinta kita kepadanya dengan berlaku adil, setia, rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil tadi, ketika menanggapi permintaan ahli Taurat dan orang Farisi akan tanda, Yesus menegur kekerasan hati mereka. Padahal ia yang hadir di antara mereka itu lebih daripada Yunus maupun Salomo. Di sini mau dikatakan bahwa iman seseorang akan tercermin dalam reaksinya ketika mengalami situasi yang sulit atau berada dalam keraguan atas keputusannya sendiri. Seharusnya reaksi seorang yang sungguh-sungguh beriman adalah mempercayakan hidupnya hanya pada Tuhan dan berani berubah setelah mengalami peristiwa rahmat. Adalah mengherankan bahwa seandainya pengalaman diselamatkan dari penderitaan
tidak serta-merta membuat manusia lebih percaya pada peran Tuhan dalam hidupnya. Maka, saudara-saudari yang terkasih, berapa banyak tanda lagi yang masih kita perlukan? Sadarilah bahwa hingga kini masih ada orang Kristen yang menuntut rahmat dan jawaban atas doanya kepada Tuhan sebagai syarat bahwa kalau itu didapatkan, ia akan tetap percaya dan setia dalam imannya. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak dapat kita atur. Yang seharusnya kita atur adalah reaksi kita sendiri supaya jangan sampai menyia-nyiakan seluruh pengalaman iman yang sudah membentuk kehidupan kita. Kita harus membuktikan bahwa kita sungguh mencintai dan setia kepadanya dalam situasi apapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku hati yang tidak lagi menuntut tanda dan tidak mencobai Engkau, tapi hati yang siap untuk mencintai-Mu selamanya dan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu dalam perbuatan kasih-Ku setiap hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.